Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan kita pasti membalaskannya dengan tidak sedikit, tetapi dengan sangat banyak, sesuai dengan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Selamat Natal sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tolong kipasnya dinyalakan. Kenapa Pak? Ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Titus pasal 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Pendek saja ayatnya. Dan saya pun tidak berkhotbah lama. Amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena manusia itu adalah ciptaan. Dulunya manusia itu begitu mulia dan begitu suci di hadapan Tuhan. Allah bersahabat dengan manusia itu. Allah sering mengunjungi mereka di Taman Eden, bahkan berjalan-jalan bersama dengan manusia, menikmati angin sepoi-sepoi di Taman Eden. Tetapi oleh karena manusia itu tidak taat kepada firman Tuhan, maka mereka akhirnya berdosa. Dan oleh karena dosa itulah Allah menghukum mereka, sehingga manusia itu mengalami hubungan yang rusak dengan Tuhan. Manusia menjadi terpisah dari Tuhan, tidak lagi dapat tinggal bersama oleh karena dosa. Seiring dengan manusia itu jauh dari Tuhan, timbul pula berbagai-bagai penderitaan, sakit penyakit, susah dan ketidaknyamanan. Yang dulunya manusia ditakuti oleh binatang-binatang buas, ditakuti oleh singa, ular, dan binatang-binatang buas lainnya, tetapi setelah mereka jauh dari Tuhan, binatang apapun bisa mengancam kehidupan manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Manusia itu diciptakannya menurut rupa dan gambarnya sendiri. Allah sangat sayang kepada manusia, melebihi dari semua yang Dia ciptakan. Sehingga Allah pun merancang sebuah rencana untuk menyelamatkan manusia itu. Karena
Kalau dibiarkan manusia itu tidak diselamatkan, maka tidak lama lagi manusia itu akan mati. Karena Allah berkata, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Pada hari itu juga, kalau kau memakan buah yang kularang untuk kau makan, lalu kau makan, hari itu juga engkau akan mati. Umur Adam berapa ibu bapak? 930 tahun. Berarti Adam hidup berapa hari? Menurut harinya Tuhan, satu hari itu sama dengan 1000 tahun manusia. Jadi kalau Allah tidak menyelamatkan manusia itu, maka manusia itu akan mati. Mati artinya dia akan masuk kepada kebinasaan kekal, masuk ke dalam neraka, ke dalam maut, di mana di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi, di sana akan ada siksaan dan sengsara yang tidak habis-habisnya sampai selama-lamanya. Karena Allah mencipta manusia itu menurut gambarnya, dia tidak mau membuang ciptaannya itu. Dia perbaiki manusia itu. Makanya ada nyanyian yang berkata, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Segala yang rusak ciptaan Tuhan itu, Tuhan masih berusaha untuk memperbaiki. Jadi manusia itu pun Tuhan mau perbaiki. Maka dia pun di dalam kasih karunia-Nya menyelamatkan manusia. Dan penyelamatan manusia itu sudah nyata, sudah terjadi, tidak lagi hal yang ditunggu seperti yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Karena sebagian besar orang Israel masih menunggu Mesias, masih menunggu Kristus, masih menunggu yang diurapi datang menyelamatkan mereka. Mereka masih menanti-nantikan. Tetapi kita orang Kristen, orang percaya, tidak lagi menanti-nantikan Tuhan datang untuk menjadi juru selamat kita. Tetapi kita sudah menanti-nantikan Tuhan untuk kedua kalinya datang ke dunia ini. Maka di dalam kasih karunia-Nya, Allah telah menyelamatkan manusia itu melalui seorang yang bernama Yesus. Amin. Yesus. Kalau di sini dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Jadi bukan hanya orang Kristen, bukan hanya kita, tetapi yang namanya manusia, kalau mau menerima Yesus, dia pasti selamat. Dia akan diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, semua manusia diselamatkan oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya. Itulah makanya dalam Matius pasal 1 di sana dijelaskan bahwa yang menyelamatkan manusia itu adalah Yesus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Seorang laki-laki yang bernama Yesus
Dialah yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan umat Allah dari hukuman kekal akibat dosa. Jadi sudah jelas. Itulah makanya Petrus katakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus. Nah, sekarang Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa dan dari akibat dosa. Jadi Yesus diutus, Yesus datang ke dalam dunia supaya kita yang pertama tidak lagi hidup dalam dosa. Kita diajari meninggalkan dosa. Kita dididik meninggalkan kefasikan. Dalam Titus 2 tadi, ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itulah dosa. Kefasikan ini termasuk penyembahan berhala. Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi itulah yang ada di dalam Galatia 5, yaitu perbuatan daging sudah, yaitu hawa nafsu, percabulan, iri hati, perseteruan, percideraan. Yang kebalikannya adalah buah roh. Jadi kita dididik oleh Yesus meninggalkan semua keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, dan hidup beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan kita agar kita tidak lagi melakukan dosa. Yang kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa. Apa itu akibat dosa? Kita kembali kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dihukum, Hawa juga dihukum, ular juga dihukum, semua dihukum. Tetapi kepada manusia ada hukuman daripada Allah kepada Adam. Dengan berpeluh engkau akan berdiri lelah mencari makanan. Kepada Hawa pun ada hukuman. Itu masih segelintir hukuman, belum semua dituliskan. Tetapi kita dapat mengetahui, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, akibat daripada dosa ini ada kutuk, ada penderitaan, ada sengsara, bahkan ada sakit penyakit dan kematian, maut. Dari sanalah kita sedang diselamatkan oleh Yesus. Tetapi jangan lupa, yang pertama, supaya kita meninggalkan dosa. Itu yang pertama ya, itu yang utama. Supaya kita menjauhi dosa, tidak lagi hidup dalam dosa. Dan yang kedua, kita diselamatkan dari akibat dosa. Puncak daripada akibat dosa ini adalah maut. Maut. Itulah makanya Yesus harus turun ke dalam maut, supaya kita tidak mengalami maut. Haleluya. Yesus harus mengalami maut. Dia turun ke dunia orang mati. Lalu maut dikalahkan.
Dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Jadi bolehlah saya katakan, tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mati. Untuk mati. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal, Yesus harus mati. Jadi tujuannya datang ke dunia adalah untuk mati. Makanya kisah Yesus ini berbeda dengan kisah-kisah film-film India, ya kan? Berbeda dengan kisah-kisah di film Hollywood atau Bollywood, yang dimana kalau ada judul-judul film-film seperti itu, ending-endingnya starringnya pasti sukses, pasti tidak mati, bukan? Walaupun mati pasti nanti dibangkitkan. Sutradara pasti mengatur supaya pemeran utama hidup atau tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami kekalahan, tidak akan jatuh ke tangan musuh. Tetapi Yesus, dia jatuh ke tangan musuh. Dia dipukuli, dia disiksa, dia dihajar habis-habisan, dia diludahi, dia ditelanjangi, dia ditikam, dia dipermalukan, dan tidak melawan sedikit pun. Karena memang tujuannya datang adalah untuk itu. Dia tidak melawan karena dia tahu itu yang harus dilakukannya supaya kita selamat. Itulah yang digagalkan oleh iblis. Iblis terus mau berusaha supaya Yesus gagal, supaya Yesus tidak taat, supaya gagal di tengah jalan. Iblis mencobai Yesus di padang gurun. Ketika Yesus lapar, ditawarkan agar Yesus menjadikan batu jadi roti. Tetapi Yesus tidak mau. Iblis terus menggagalkan supaya Yesus gagal, supaya tidak jadi masuk ke kayu salib. Dia dibawa ke hubungan bait Allah atau ke tempat yang tinggi, lalu disuruh menjatuhkan diri ke bawah. Tetapi Yesus tidak mau. Dan terakhir diperlihatkan kepadanya kekayaan dunia dengan segala kemegahannya. Asal engkau menyembah aku, semua ini kuberikan, kata iblis. Tetapi Yesus tidak mau. Kenapa Yesus tidak mau? Yesus harus bayar harga. Yesus harus mati dulu, baru semua kemuliaan itu akan diterimanya. Amin. Yesus harus mati dulu di kayu salib, baru semua kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa baru akan diterimanya. Dalam Ibrani pasal 1 dikatakan di sana, ayatnya saya lupa, bahwa Allah telah menetapkan Yesus sebagai penerima segala sesuatu, penerima segala yang ada. Dia sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penerima segala yang ada, baik kekayaan, kemuliaan, kehormatan, sudah ditetapkan bahwa Yesuslah yang berhak menerima itu. Tetapi iblis mau membohongi Yesus. Iblis bilang, semua ini akan beri kepadamu asal kau mau sembah aku. Jadi iblis mau supaya Yesus menerima semua kemuliaan itu sebelum waktunya. Iblis maunya instan, cepat-cepat. Tetapi Yesus, rencana Allah tidaklah instan. Rencana Allah, Yesus harus mati dulu di atas kayu salib, barulah segala kemuliaan di bumi dan di sorga dia akan terima. Amin. Itulah sebabnya Paulus katakan,
Ia merendahkan dirinya sampai ke dunia yang paling bawah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan Paulus katakan, itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama atas segala nama. Dan setiap lutut akan bergelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu semua diterima oleh Yesus setelah Yesus mati. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus sabar, tekun seperti Yesus. Jangan kita mengejar-mengejar yang instan. Seringkali kita mau instan, bukan? Mau cepat-cepat. Akhirnya melakukan dosa pun kita lakukan. Tetapi Yesus ini tidak mau. Dalam hati Yesus katakan kepada iblis mungkin begini, oh bulis, soidok kobe nunga milik kui, ai nunga ditetapkan Bapa au sebagai penerima segala yang ada. Saya naik do oto-oto ang mau. Kera sama ni mayo Yesus itu simboliskan. Idok kono homo lo husomba lenong musudei, soidok kobe nunga tuawi. Nunga ditetapkan au sebagai penerima segala yang ada. Mekel Tuhan ibu kasih, dia tidak mau. Masih ada satu tanggung jawab yang harus Yesus kerjakan, yaitu mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, dalam mengikut Tuhan, kita jangan menghindari salib. Kalau kita harus pikul salib ketika kita menjadi orang Kristen, kita mungkin mengalami masalah, mengalami persoalan hidup. Jangan terus kita menganggap bahwa kita tidak dicintai Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa kita banyak dosa. Itu adalah proses dari Tuhan supaya kita bertumbuh seperti Yesus. Mungkin kita harus mengalami apa yang dialami oleh Yesus dalam hidup ini. Seperti Yesus mati di atas kayu salib, sengsara dan menderita. Tetapi karena Yesus setia dan tidak mau instan, akhirnya segala kemuliaan pun dia terima. Haleluya. Dan mari kita lihat ibu bapak saudaraku sekalian, bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita, atau apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jawabannya adalah kita harus taat. Karena dosa masuk ke dalam dunia adalah karena ketidaktaatan. Tidak taat. Itu saja. Karena Adam dan Hawa tidak taat, maka manusia itu pun terancam mati kekal. Nah, sebaliknya atau seiring dengan itu, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus di dalam kasih karunia-Nya, kita harus belajar taat. Kita harus belajar taat. Jangan kita seperti Adam dan Hawa. Amin. Adam dan Hawa ini keterlaluan ini, si Adam dan si Hawa ini. Sudah langsung Tuhan berbicara, masih juga dilanggar. Ya kan? Langsung Tuhan ngomong, masih juga dilanggar. Kalau misalnya malaikat datang ke tempat ini berfirman kepada kita, saya rasa tak ada satupun di antara kita yang berani melanggar, ya kan? Tak ada yang berani melanggar karena langsung malaikat. Sedangkan pendeta-pendeta saja berkhotbah, kita dengarkan kan? Pendeta-pendeta kan banyak juga catat celahnya. Ketika mereka mengajar kita begini, kita dengarkan. Karena kita tahu itu adalah firman Tuhan. Tetapi ini Allah langsung berbicara kepada Adam dan Hawa, toh juga mereka langgar. Tidak taat.
Maka untuk mengembalikan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, agar Allah berimmanuel di dalam hidup kita, kita harus belajar taat. Amin. Taat seperti Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria lah teladan manusia orang luar biasa dari seluruh dunia yang dipilih oleh Allah. Coba kita renungkan ini, dari seluruh dunia hanya Maria dan Yusuf yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Karena Maria dan Yusuf memiliki ketaatan yang luar biasa. Suami istri Maria dan Yusuf. Kalau tadi di Taman Eden ada suami istri yang tidak taat, yaitu Adam dan Hawa. Maka untuk mengembalikan kemuliaan Allah, Allah juga harus membentuk keluarga suami istri Maria dan Yusuf. Jadi supaya Tuhan cepat datang, mari kita suami-suami dan juga istri-istri belajarlah taat kepada firman Tuhan. Walaupun resikonya berat. Masa Maria ini resikonya berat? Berat resikonya, nyawa taruhannya. Yusuf juga begitu, besar resikonya. Tetapi walaupun resikonya berat, Yusuf dan Maria taat kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena Yusuf dan Maria taat kepada firman Tuhan, maka lahirlah di dalam rumah tangganya Yesus yang memiliki gelar Immanuel. Amin. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ketika Maria dan Yusuf taat kepada firman Tuhan, maka lahirlah di dalam rumah tangga mereka Yesus, bayi laki-laki yang bernama Yesus, dan juga yang memiliki gelar dari sorga. Gelarnya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Allah menyertai kita. Jadi kalau suami dan istri taat kepada firman Tuhan, Allah akan berimmanuel. Akan lahir Immanuel di dalam rumah tangganya. Makanya nanti kalau di sini ada yang mau menikah, pemuda remaja atau jemaat, anak pertama bikinlah Immanuel. Haleluya. Immanuel ya. Tetapi suami taat sama Tuhan, istri taat sama Tuhan, lahirlah si Immanuel, di mana rumah tangga itu akan diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Immanuel. Jadi dalam kehidupan ini juga, ibu bapak saudaraku sekalian, kita sekarang menghadapi zaman yang sukar, zaman yang membuat detak jantung berdetak tajam, ya. Di zaman ini, jadi kita memerlukan Immanuel, di mana Allah menyertai kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, bulan depan, dan tahun depan. Tetapi sudah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa zaman tidak akan semakin baik, zaman akan semakin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1, Paulus katakan, ketahuilah pada masa-masa terakhir akan timbul masa yang sukar. Jadi semakin akhir zaman ini, semakin bertambah zaman ini, semakin dia berakhir. Dan di dalam masa-masa akhir itu
timbul berbagai-bagai kesukaran. Jadi kita perlu Immanuel. Haleluya. Untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, untuk kita bisa mengalami Immanuel, maka jadilah kita menjadi Yusuf dan Maria yang selalu taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita bayangkan bahaya yang dialami oleh Maria, dia harus dilempar batu. Ngeri hukuman ini. Kalau saya melihat di medsos cara di Palestina melempari orang dengan batu, menurut syariat Islam orangnya dikubur, hanya kepalanya yang muncul kan? Lalu kepalanya ini lagi tembak, kepalanya ini lagi dilempar dengan batu. Yang pertama melempar adalah orang tuanya atau ibu bapaknya, kemudian saudara-saudaranya, bergantian sampai dia mati. Begitulah hukuman yang akan dialami oleh Maria karena dia sudah melanggar hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Maria justru lolos dari hukuman ini. Firman Tuhan bisa bergeser begitu. Oleh karena apa? Immanuel. Amin. Demikian pula Yesus. Begitu Herodes tahu ada raja selain dia lahir, Herodes sangat marah. Lalu dia berencana membunuh anak yang dikatakan oleh orang Majusi itu. Orang Majusi itu pun menipu dia, tidak melaporkan di mana keberadaan Yesus, membuat Herodes semakin berapi-api amarahnya. Lalu diperintahkan membunuh setiap anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nyawa Yesus pun terancam. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak dibunuh. Amin. Selamat dia. Siapa yang bisa lolos dari kejaran Herodes? Herodes namanya adalah Herodes Agung. Seorang yang gagah dan tak terbantahkan. Apapun keinginannya tidak boleh ditolak. Istrinya saja dibunuh, anaknya saja dicekik lehernya, mati. Ada 4 anaknya yang dibunuhnya. Paman istrinya pun dibunuh. Segala sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya dia balas semua dengan kelicikannya. Tetapi terhadap seorang anak kecil yang bernama Yesus, bayi kecil yang mungil, Herodes tidak mampu menjamahnya. Oleh karena apa? Immanuel. Haleluya. Oleh karena Immanuel, Allah melindungi rumah tangga Yusuf dan Maria. Allah melindungi anak mereka yang adalah anak Allah yang dititipkan di rumah tangga mereka. Oleh karena Immanuel, oleh karena Yusuf dan Maria taat kepada firman Tuhan. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar ibu bapak? Marilah kita belajar untuk mentaatinya. Amin. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Sebab di mana lagi kita dibangun? Di rumah kita nggak sempat baca firman. Di rumah pun kita tidak sempat baca firman kan? Tak sempat. Buka handphone saja kita tidak sempat lagi membaca status teman, membaca pesan, saking banyaknya yang masuk ke handphone kita. Kadang begitu masuk hapus, begitu masuk hapus. Apalagi membaca firman Tuhan, gak sempat lagi. Waktu kita sudah banyak disita oleh media sosial. Jadi datanglah ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan ketika mendengarkan khotbah,
Jangan chatting-chattingan, ya. Jangan online. Ada yang online, kayaknya Roh Kudus bilang sama saya, online itu satu aja makmur katanya. Ayo beres serius sulit. Alay dah boleh. Tahu dona ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Taatlah kita kepada firman Tuhan. Maka kita akan melihat Immanuel di dalam hidup kita. Kita yang kusembah hanya Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Yesus. Yesus yang lahir ke dalam dunia. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan sampai kita semua masuk surga. Ketika kita masuk surga, dunia ini tidak berarti bagi kita. Di surga kita punya harta, di surga kita punya tempat, di surga kita bahagia, di surga kita mengalami hal yang luar biasa yang tak terkatakan indah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sambut hanya Yesus sebagai Allahku. Yang ku sembah
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. untuk kasih karuniamu yang telah menyelamatkan kami. Kami telah menerima kasih karuniamu, dan kami akan menerimanya lagi, yaitu kasih karunia demi kasih karuniamu. Dan menjalani tahun-tahun berikutnya, kami berlindung, bersandar, dan berharap kepadamu. Kami berharap Tuhan ber-Immanuel di dalam hidup kami. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini. Bagimulah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan.
Silakan duduk Bapak Ibu.